Perang selalu meninggalkan luka. Kita sering mendengar cerita tentang tentara, tentang pertempuran, tentang senjata canggih, dan tentang siapa yang menang atau kalah. Tapi ada satu sisi yang sering terlupakan, yaitu sisi gelap yang dialami oleh orang-orang tak berdaya, terutama perempuan. Saat Jepang melakukan invasi ke berbagai wilayah Asia pada Perang Dunia Kedua, mereka tidak hanya merampas tanah dan kekuasaan, mereka juga merampas martabat ribuan perempuan. Para tentara Jepang membuat sistem yang disebut comfort women, yaitu perempuan yang dipaksa menjadi budak nafsu bagi tentara. Banyak dari mereka adalah remaja belia, gadis desa, bahkan anak-anak. Mereka ditangkap, dipisahkan dari keluarga, lalu dipaksa melayani tentara setiap hari. Tubuh mereka diperlakukan layaknya barang, tanpa belas kasihan. Di antara korban, banyak berasal dari Tiongkok. Kisah-kisah mereka begitu pilu dan membuat kita sadar bahwa perang bukan hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang seharusnya bisa dijalani dengan damai. Hari ini, kita akan mendengarkan 5 kisah nyata perempuan Tiongkok yang menjadi korban. Ini bukan cerita untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan kita betapa kejamnya perang bagi mereka yang tidak pernah memegang senjata. Kisah pertama, Wang Zhuiying, gadis umur 14 tahun dari desa kecil. Wang Zhuiying hanyalah seorang gadis desa berusia 14 tahun ketika tentara Jepang masuk ke kampungnya di provinsi Shanxi. Usianya baru saja meninggalkan masa kanak-kanak. Ia lebih sering menghabiskan waktu membantu ibunya memasak atau menggembalakan ayam di halaman. Hidupnya sederhana dan damai. Tapi suatu pagi, pasukan Jepang datang. Mereka menembaki para pria desa, membakar rumah, dan menyeret perempuan muda keluar dari rumah mereka. Si Yuing berlari mencari ibunya, tapi tangannya ditarik dengan kasar oleh seorang tentara. Ia menjerit, tapi tak ada yang bisa menolong. Si Yuing bersama beberapa gadis lain dibawa ke sebuah rumah besar yang dijadikan tempat penahanan perempuan. Di sanalah hidupnya berubah total. Ia dipaksa melayani tentara hampir setiap hari. Tubuhnya yang kecil seringkali tidak kuat menahan perlakuan kasar. Kadang, setelah diruda paksa berkali-kali, ia pingsan di lantai dingin dan dibiarkan begitu saja. Bayangkan, seorang anak yang seharusnya masih belajar membaca, justru dipaksa menghadapi kekejaman yang tak masuk akal. Ketika perang berakhir, Xiu Ying kembali ke desanya, tapi ia sudah bukan gadis kecil yang sama. Ia penuh trauma, sulit berinteraksi dengan orang lain. Bahkan, warga desa sering memberi stigma buruk, seolah-olah ia bersalah atas apa yang dialaminya. Di usia tua, ia memberanikan diri bersaksi di depan publik. Dengan suara bergetar ia berkata, "Aku masih kecil saat itu. Aku tidak tahu apa-apa, tapi mereka merenggut segalanya dariku." Kisah kedua, Zhao Yijin, dipaksa di depan keluarga. Kisah Zhao Yijin mungkin lebih sulit didengar. Ia berusia 17 tahun ketika tentara Jepang memasuki wilayah Henan. Saat itu, ia tinggal bersama ibunya. Pasukan Jepang menyerbu rumah mereka. Zhao Yijin ditarik keluar, sementara ibunya mencoba melindungi. Tentara justru menertawakan usaha sang ibu. Dan di depan mata ibunya sendiri, Yijin diruda paksa. Tujuannya jelas, menebar teror pada warga desa. Setelah itu, Yijin dibawa ke barak militer Jepang. Di sana, hidupnya berubah menjadi neraka. Ia dipaksa melayani beberapa tentara setiap harinya. Ia berhenti menghitung setelah dipaksa melayani tentara ke-50. Rasa sakit fisik hanyalah sebagian kecil. Yang jauh lebih parah adalah luka batin, karena martabatnya dihancurkan. Ibunya sempat memohon, "Ambil aku saja, lepaskan anakku." Tapi tentara menolak. Sang ibu malah ditendang hingga tersungkur. Bertahun-tahun setelah perang, Yijin memilih hidup menyendiri. Ia tidak menikah, tidak punya anak. Hidupnya dihabiskan menanam sayur di kebun kecil. Ketika diwawancarai pada tahun 1990-an, ia berkata, "Saya tidak pernah lupa, bahkan ketika saya menutup mata, wajah mereka masih datang menghantui saya." Kisah ketiga, Meiwa, terjebak di rumah bordir militer. Berbeda dengan Xiu Ying dan Yijin,
Mei Hua saat itu berusia 20 tahun. Ia dijebak dengan janji pekerjaan sebagai pelayan rumah tangga di kota. Tapi sesampainya di Nanjing, ia malah dijebloskan ke rumah bordil militer Jepang. Tempat itu dipenuhi perempuan dari berbagai daerah. Setiap kamar kecil berisi satu perempuan, dan tentara keluar masuk seenaknya, seolah-olah membeli barang. Mei Hua mengatakan, ia tidak pernah punya waktu untuk pulih. Setelah satu tentara selesai, hanya beberapa menit kemudian, tentara lain masuk. Kadang ia harus melayani 10-20 orang dalam sehari. Tubuhnya rusak, ia sering berdarah dan sakit. Tapi tentara tidak peduli. Mereka hanya memandang perempuan-perempuan itu sebagai alat pemuas nafsu. Yang membuatnya bertahan hanyalah tekad untuk hidup. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, jika aku mati sia-sia. Kalau aku hidup, mungkin suatu hari aku bisa menceritakan ini. Setelah perang usai, ia memang selamat, tapi tubuhnya tidak lagi bisa melahirkan anak. Di masa tuanya, Mei Hua menjadi salah satu saksi penting yang menuntut Jepang mengakui perbuatan mereka. Kisah keempat, Lin Fang, yang dijadikan hiburan di medan perang. Lin Fang berasal dari keluarga miskin di pedalaman Tiongkok. Usianya 18 tahun saat tentara Jepang masuk. Ia ditangkap dan dijadikan hiburan keliling bagi tentara di garis depan. Artinya, ia harus ikut berpindah-pindah bersama pasukan. Di tenda, di gudang, bahkan di hutan, ia tetap dipaksa melayani. Tidak ada tempat aman, tidak ada waktu untuk pulih. Suatu kali, Lin Fang mencoba kabur, tapi ia ketahuan. Sebagai hukuman, ia dipukul hingga nyaris mati. Tubuhnya penuh lebam, tapi keesokan harinya ia tetap dipaksa melayani. Untuk Lin Fang, perang berarti kehilangan masa muda. Setelah perang, ia sulit diterima masyarakat. Banyak yang mencibir, menganggapnya ternoda, tapi Lin Fang tidak menyerah. Di usia 70-an, ia bergabung dengan kelompok penyintas lain. Dengan suara lantang, ia berkata, "Kami bukan pelacur. Kami adalah korban perang." Kata-katanya mengguncang banyak orang, membuka mata bahwa mereka adalah korban, bukan orang yang patut disalahkan. Kisah terakhir, Chen Lion, hamil karena diruda paksa. Kisah Chun Leon lebih tragis lagi. Ia berusia 19 tahun saat ditangkap dan diruda paksa berulang kali. Tidak lama kemudian, ia hamil. Bayi itu lahir di tengah situasi perang, tanpa ayah yang jelas, tanpa cinta, dan dalam kondisi penuh trauma. Chun Leon membesarkan anak itu dengan rasa cinta. Meski setiap kali melihat wajah anak, ia teringat pada kejadian yang membuatnya mengandung. Ia pernah berkata, "Anak ini tidak salah, tapi setiap kali aku menatapnya, aku juga menatap rasa sakitku." Stigma masyarakat membuat hidupnya makin berat. Banyak orang memandang rendah, seolah-olah ia yang bersalah. Namun Chun Leon tetap bertahan. Ia mengurus anaknya hingga dewasa, meski tidak pernah menikah. Di masa senjanya, Chun Leon masih berharap ada pengakuan resmi agar dunia tahu bahwa ia dan banyak perempuan lain telah menderita bukan karena pilihan mereka, tapi karena dipaksa. 5 kisah tadi hanyalah sebagian kecil dari puluhan ribu, bahkan ratusan ribu perempuan yang mengalami nasib serupa. Mereka kehilangan masa kecil, masa muda, bahkan kesempatan untuk hidup normal. Yang lebih menyedihkan, setelah perang usai, mereka masih harus menanggung stigma, seakan-akan mereka bersalah, padahal merekalah korban sejati dari perang. Cerita ini bukan sekadar sejarah kelam, ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa perang tidak hanya menghancurkan kota dan membunuh tentara. Perang juga meninggalkan luka batin yang diwariskan lintas generasi. Semoga dengan mengingat kisah-kisah pilu ini, kita bisa lebih menghargai perdamaian, menghormati perempuan, dan tidak membiarkan sejarah kelam ini terulang kembali. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.